Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kadang Sinau 27. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang recount text. Ya, pengertian apa itu tentang recount text akan kita bahas di materi ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk selalu like dan subscribe bagi yang belum subscribe ya, agar kalian bisa selalu mengikuti perkembangan informasi terbaru melalui channel Kadang Sinau 27. Langsung saja ke materi. Apa itu recount text? Nah, definition dari recount text adalah recount text. Recount text is a text which retells events or experience in the past. Ya, jadi recount text ini adalah intinya untuk menceritakan pengalaman di masa lalu. Ya, jadi kalau kita ingin bercerita tentang pengalaman, kita pakainya recount text. Ya, tapi kalau dongeng itu juga masa lalu, itu pakainya narrative text. Itulah bedanya antara recount text dengan narrative text. Kalau recount text itu untuk menceritakan pengalaman, tapi kalau naratif itu untuk dongeng. Di sini recount text di sini nanti dia adalah menceritakan tentang pengalaman pribadi. Ya, jadi di sini isinya adalah pengalaman sendiri-sendiri, pengalaman dari si penulisnya atau si pembicara. Itu kita pakainya adalah recount text. Karena ini adalah pengalaman pribadi, itu berarti kejadiannya harus nyata. Ya. Recount text itu adalah pengalaman pribadi yang sifatnya nyata. Jadi kalau recount text itu kok diada-ada, mengada-ada, itu berarti namanya bukan recount text itu nanti ya. Malah lebih cenderung pada naratif karena dongeng. Ya. Jadi salah satu pengertian adalah recount text itu nanti berdasarkan pengalaman pribadi dan adalah nyata halnya, ya, bukan dikarang-karang sendiri. Kemudian recount text ini misalnya untuk apa? Misalnya dia bisa untuk menceritakan tentang kegiatan berwisata. Kemudian juga bisa mungkin menceritakan tentang pengalaman belajar kelompok. Atau mungkin juga bisa contohnya adalah pengalaman tentang berolahraga. Ya, jadi ketika contoh tadi yang pertama adalah tentang berwisata tadi, dia bisa menggunakan recount text. Kemudian pengalaman tentang belajar kelompok itu juga recount text, dan pengalaman berolahraga itu juga bisa menggunakan recount text. Ya, ini dia adalah semuanya sudah berlalu. Yang namanya pengalaman itu pasti sudah pernah dilalui. Kalau belum dilalui namanya adalah rencana. Itu ya bedanya antara rencana dan pengalaman. Sekali lagi, kalau pengalaman itu pakainya adalah recount text dan pasti itu sudah berlalu. Itulah yang namanya definisi dari recount text. Ya, recount text adalah tentang digunakan untuk menceritakan tentang pengalaman pribadi yang sifatnya nyata dan sudah berlalu. Oke, kita ke materi berikutnya. Di sini kita adalah generic structure-nya. Ya, generic structure dari recount text, dia yang pertama adalah orientation. Itu ada di first paragraph atau di paragraf pertama. Jadi susunan dari recount text tadi, yang pertama dia adalah orientation, yang mana dia terletak di paragraf yang pertama. Apa itu orientation? Ya, orientation adalah introducing the participants, place and time. Jadi orientation dari recount text adalah introducing the participants, place and time. Yaitu adalah di orientation ini nanti berisi tentang pengenalan tokoh, tempat, dan waktu terjadinya cerita. Ya, di paragraf pertama yang mana namanya adalah orientation itu nanti menjelaskan tentang tokohnya siapa, tempatnya di mana, dan waktunya itu kapan. Dalam bahasa Inggris kita mengenal adalah dengan who, kemudian when, dan where. Who di sini dia adalah menjelaskan siapa tokoh yang terlibat, siapa atau pelakunya. Kemudian when itu adalah latar belakang waktu, kapan terjadinya. Dan where itu dia adalah di mana terjadinya pengalaman tersebut. Ya, orientation terletak di paragraf pertama, isinya adalah who, when, dan where. Who di sini adalah siapa yang mempunyai pengalaman itu, when ini kapan pengalaman terjadi, dan where adalah di mana pengalaman itu terjadi.
Itulah generic structure dari recontext yang pertama yang merupakan orientation, terletak di paragraf pertama di awal teks. Ya. Kemudian generic structure yang kedua, events. Event di sini dia adalah describing series of event that happened in the past. Jadi event ini adalah apa yang dia jelaskan? Menjelaskan urutan terjadinya pengalaman. Ya, jadi kalau paragraf pertama tadi cuma perkenalan siapa, di mana, dan kapan. Kalau di paragraf yang kedua, events ini dia mulai menjelaskan urutan terjadinya pengalaman. Ingat ya, kalau kita bercerita itu pastikan urutannya jelas. Ya, bagaimana ceritanya? Pertama bagaimana, selanjutnya bagaimana, setelah itu bagaimana, dan terakhir bagaimana. Itulah yang namanya events. Ya, generic structure dari recontext yang kedua dia adalah events, yang mana dia adalah menjelaskan urutan terjadinya pengalaman. Urutannya seperti mana ya. Jadi ingat kalau yang namanya pengalaman ketika menceritakan harus ada urutannya. Nah, kemudian generic structure yang ketiga ini dia sifatnya adalah opsional. Ya, dia adalah reorientation. Reorientation ini dia adalah opsional. Kalau opsional, dia boleh dipakai, juga boleh tidak dipakai. Ya, dipakai silahkan, monggo. Tidak dipakai juga tidak apa-apa. Ini isinya apa? Nah, reorientation adalah stating personal comment of the writer to the story. Nah, di sini intinya adalah komentar dari penulis. Ya, jadi reorientation ini dia adalah komentarnya seperti apa, dia boleh ada, boleh tidak. Ini paragraf terakhir biasanya kalau ada, tapi kalau nggak ada juga tidak apa-apa. Yang mana ininya adalah dia isinya adalah komentar dari penulisnya. Ya, setelah cerita itu di akhir teks dia mengatakan apa kesimpulannya berdasarkan tulis sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke language feature. Ya, ciri bahasanya bagaimana kalau recontext ini? Ciri pertama, ya, ciri bahasa yang pertama, dia adalah menggunakan past tense. Ingat, past tense itu adalah masa lampau. Sekali lagi, tadi di awal sampaikan bahwa yang namanya cerita itu pasti sudah pernah terjadi. Karena sudah terjadi, itu kita pakainya past tense, lampau. Ya. Ini pakai kata kerja bentuk kedua. Misalnya apa? Ada went, kemudian stayed, visited, wrote, dan sebagainya. Ya, ingat ciri bahasa yang pertama dia adalah pakai bentuk past tense, masa lampau karena bercerita. Dia kalau to be dia pakainya was sama were. Ini dia adalah bentuk past tense juga. Ya. Kemudian yang kedua dia adalah adverb. Ketika menggunakan recontext kita menggunakan adverb. Apa itu adverb? Adverb adalah kata keterangan. Apa contohnya? In the zoo, last month, a week ago, dan sebagainya. In the zoo itu adalah kata keterangan tempat. Ya. Adverb of place. Kemudian last month itu adalah adverb of time, dan a week ago itu juga adverb of time atau keterangan waktu. Nah, noun itu adalah benda. Kenapa pakai benda? Di situ untuk menjelaskan apa dan siapa itu pakainya noun. Contohnya apa? I, my brother, school, beach, temple, dan sebagainya. Ya. Kemudian yang keempat dia pakai time connective. Time connective itu apa? Time connective itu adalah misalnya then, before, after that, dan sebagainya. Nah, di language feature ciri bahasa dari recontext tadi yang pertama dia dengan past tense karena dia bercerita, kemudian ada adverb kata keterangan, ada juga noun kata benda, dan ada time connective. Ya. Biar lebih jelas sekarang kita masuk ke contohnya. Nah, di sini ada contoh dari recontext. Judulnya at Prambanan Temple. Last Sunday, I visited Prambanan Temple with my sister. Nah, di sini ada last Sunday. Ini dia waktunya. Kemudian place-nya Prambanan Temple with
I with my sister. Berarti itu adalah who-nya. Paragraf kedua, we went there by motorcycle. When we arrived at Prambanan Temple, we bought tickets, then we went around to see the temples dan sebagainya. Ini paragraf kedua. Kemudian terakhir, after finished walking around Prambanan, we went home and felt tired. Nah, di sini paragraf pertama ini kalau dia generic structure dia adalah orientation. Ya. Karena di sini ada waktu, ada tempat, ada orangnya. Itu adalah orientation, paragraf yang pertama. Kemudian paragraf kedua ini dia adalah event, urutan kejadiannya. Ya. Kesana dengan sepeda motor, sampai sana beli tiket, kemudian keliling candi dan membeli souvenir. Itu adalah eventnya. Nah, dan yang terakhir itu dia adalah reorientation. Apa itu reorientationnya? After finished walking around Prambanan Temple, we went home and felt tired. Nah, ini adalah pandangan ya, dari reorientation. Ingat, reorientation boleh ada, boleh tidak. Ya. Orientation tadi adalah paragraf yang pertama, kemudian eventnya tadi adalah yang kedua, dan reorientation ini diadakan di paragraf yang terakhir. Ya. Jadi sekali lagi, reorientation itu boleh ada, boleh tidak. Yang harus ada adalah orientation sama eventnya. Ya, jadi demikian tadi pembahasan tentang recount text. Semoga bermanfaat ya. Ingat, tetap rajin belajar, rajin berdoa. Cita-cita kalian pasti akan tercapai. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau kesalahan. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.